Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Ishakan dalam program Meet the VVIP dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki. Iya, di tengah pandemi seperti ini bisa diceritakan Pak Menteri, apa yang berubah nih dalam kegiatan sehari-harinya maupun di kementerian Bapak? Ya, memang sekarang lebih banyak aktivitas virtual ya, Eh, baik dalam menerima tamu, eh, rapat-rapat di kantor, rapat kabinet. Ya, tapi saya masih tetap ada perjalanan dinas keluar kota. Ya, Mhm. setiap minggu saya terus keliling, Mhm. ya, karena saya kira di daerah-daerah itu juga penting untuk terus kita motivasi ya, uh, dan memastikan beberapa program UMKM di daerah-daerah jalan. Apa tantangannya Pak di tengah pandemi seperti ini Pak Menteri? Tantangannya memang ya di satu sisi memang cukup berat ya, karena apalagi yang sekarang UMKM paling terdampak lah, gitu ya. Nah, tantangannya bagaimana mengefektifkan seluruh program yang sudah didesain yang tahun lalu harus redesign ulang, termasuk juga anggaran juga harus di redesign ulang karena penyerapan rendah kalau nggak ada perjalanan kan. Gitu. Mhm. Ya sama dengan pihak ketiga juga kira-kira seperti itu. Saya sebelum menanya atau bertanya mengenai tentang UMKM, saya mau nanya dulu nih Pak, hobinya Pak Menteri nih. Bagaimana dengan koleksi ikan cupangnya nih Pak? Terus ya ikan cupang saya hobi, bahkan saya sudah bisa Mhm. breeding ya untuk menyilangkan beberapa ikan cupang. Mhm. Uh, itu hobi lama, saya juga hobi pelihara binatang ya, Ya. hobi tanaman ya, hobi orang desa lah, kan saya orang desa. Tapi di tengah pandemi seperti ini, nampaknya banyak nih Pak orang yang sudah mulai hobi untuk memelihara cupang juga nih Pak. Salah satu kegiatan di pandemi juga sepertinya Pak. Ya memang kan orang sekarang banyak tinggal di rumah ya kan, Mhm. jadi kegiatan mendekorasi rumah, ya memelihara tanaman, ikan hias, binatang, sekarang ini justru jadi ekonomi di tengah. Ya, betul. Ini salah satu nilai positifnya ya Pak ya. Betul, betul. Banyak UMKM yang melakukan inovasi produk ya, Ya. termasuk juga adaptasi dengan pola konsumsi baru yang sangat dinamis ya. Ya. Mereka bisa dengan mudah banting setir gitu, melihat ada peluang baru, mereka banting setirnya itu gampang. Beda dengan yang besar ya. Mhm. Baik, Pak Menteri, kalau kita berbicara mengenai masalah UMKM begitu ya, dulu Bapak sempat menyatakan untuk terkait 5 target pengembangan UMKM nih Pak, sampai dengan 2024 mendatang terkait dengan ekspor dan juga kontribusi terhadap PDB begitu ya Pak ya. Sejauh ini bagaimana Pak, sampai dengan sejauh mana target yang mungkin Bapak sampaikan beberapa waktu yang lalu? Ya kita program tahun ini, tahun 2020, Mhm. karena mengalami karena menghadapi pandemi COVID ini, kami memang terpaksa meredesain ulang. Ya. Mhm. Bahkan untuk tahun depan pun kami tetap memperhatikan faktor pandemi COVID ini juga uh, dalam penyusunan program tahun depan. Jadi kami, saya kira bukan hanya Kementerian Koperasi, tapi seluruh kementerian memang difokuskan kepada dua hal. Satu, penanganan kesehatan, dan kedua, pemulihan ekonomi. Mhm. Nah, tentu seperti target ekspor, karena pandemi COVID ini melanda dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, demand ekspornya juga kan turun, jadi terpaksa kami harus koreksi.
dari perencanaan itu, tapi tetap kita di 2024 nanti kita targetkan lah ekspor kita bisa naik dari 14% sampai mungkin 20% begitu ya. Dan kita sekarang lagi fokus bagaimana memanfaatkan kerjasama perdagangan dengan Australia misalnya, dengan negara-negara lain, termasuk juga menyiapkan produk UMKM yang memang permintaannya tinggi dari luar, misalnya soal furniture ataupun dekor, fashion, misalnya kuliner ya kan, dan juga produk-produk yang pangan yang berbasis laut atau pengolahan hasil kebun pertanian seperti itu. Kalau berbicara mengenai ekspor begitu Pak, bagaimana dengan ekspor di sektor pertanian dan juga peternakan kita Pak? Apakah mengalami penurunan yang sangat drastis di tengah pandemi seperti ini Pak Menteri? Ya memang, tapi tidak apa-apa karena justru produk UMKM sekarang mensubstitusi juga produk impor ya, karena dulu kita mengimpor sayur-sayuran ya, buah-buahan, termasuk juga jamur begitu. Nah sekarang itu dikurangi, hampir mengecil semua, nah disubstitusi oleh produk dalam negeri, dan ternyata bisa ya kan. Nah ini yang saya kira penting pembelajaran dari pandemi COVID ini, produk UMKM bisa mensubstitusi produk impor. Kita kan masih banyak tuh barang-barang konsumsi yang sepele saja ya, gantungan baju lah, peniti lah, alat perkakas permesinan gitu kan, pertukangan, masih banyak yang produk impor. Padahal sebenarnya itu bisa dikerjakan oleh UMKM. Nah sehingga saya kira memang ini harus direncanakan ya, termasuk juga kebijakan importnya. Pak Presiden saya kira sudah meminta Menteri Perdagangan, ya Menteri Perekonomian juga sudah harus hati-hati mengimpor produk-produk barang-barang konsumsi yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Ya, ini saya kira satu kebijakan yang bagus, dan kita tentu Kementerian Koperasi akan segera melakukan pendekatan inventarisasi terhadap UMKM yang bisa menyediakan produk-produk yang untuk mensubstitusi impor, termasuk mitra misalnya dengan usaha besar juga, ya seperti pengadaan alat-alat pertanian mulai dari cangkul sampai alat pertanian sederhana itu kan bisa dilakukan, mesin-mesin pengolahan sederhana, ya produk-produk pertanian, perikanan, ya sekarang bisa sebenarnya di dalam negeri juga. Ya. Baik. Kalau kita melihat dengan kondisi seperti ini, Pak Menteri, apakah dalam pembelian produk UMKM ini, apakah memang terdesak dengan kondisi pandemi? Kenapa tidak dari dulu, Pak Menteri, maksudnya? Dengan kondisi seperti ini baru kita menggiatkan agar membeli produk dalam negeri seperti itu. Ya, betul, saya setuju dengan itu. Tapi momentum ini saya kira menjadikan keadaan yang memaksa untuk segera kita mengambil keputusan cepat ya, seperti itu. Dan memang saya kira kebijakan perdagangan kita termasuk yang harus kita koreksi. Ya saya kira kalau misalnya permintaan pasar dalam negeri juga cukup besar ya, dan impor ditutup, produk kita akan mengisi market di dalam negeri. Dan nggak ada pesaingnya, kan kira-kira begitu. Nah, kalau saya kira bagaimana? Silakan Pak Menteri, lanjutkan. Ya, dan saya kira masyarakat Indonesia juga ternyata bisa, pola konsumsinya juga bisa beradaptasi begitu. Yang tadinya mungkin biasa makan atau minum buah-buahan dari subtropis gitu ya, ternyata mereka bisa beralih dengan cepat mengkonsumsi
buah-buah tropik yang memang kaya gitu kan. Sehingga sekarang di pasar itu kan muncul kan buah yang aneh-aneh ya, yang selama ini jarang masuk ke pasar premium produk grocery ya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Dan ini saya kira memberikan semangat ya di petani untuk memproduksi dan saya kira kalau ini terus dipertahankan market dalam negeri kan ini development produknya juga akan dilakukan gitu ya supaya kualitas buah-buahan kita juga saya kira akan terus risetnya pengembangannya akan terus dilakukan ini ya, mau tidak mau akan mendorong pengembangan kualitas produk akan dilakukan gitu oleh UMKM, mungkin kerjasama dengan universitas, penelitian-penelitian di Departemen Pertanian juga akan diaplikasikan. Ya. Dan sekarang kami juga sedang kerjasama dengan Pak Bambang Brojo, Menteri Riset dan BRIN, untuk bagaimana memanfaatkan hasil-hasil riset yang sudah ada, baik yang oleh swasta maupun oleh kampus, untuk masuk tahap komersialisasi untuk UMKM.